Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Ya, lakukan konfigurasi IP dinamis DHCP pada Cisco Packet Tracer dengan 3 buah komputer, 1 switch, dan 1 router. Untuk IP addressnya bebas. Oke, langsung saja kita masukkan 3 buah PC. 1 switch, switchnya kalian bebas. Nah, karena ini pada switch, kita memasukkan untuk 4 port ya, jadi kita bisa pakai PT switch, kemudian kita juga bisa pakai PT router. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, kalau sudah kita setting routernya ke CLE, ada perintah do you like to enter the dialog, kita pilih N, no. Kalau sudah kita misalkan router tanda panah, kita ketikkan EN, kemudian kita masuk ke mode config. Caranya configuration terminal atau conft spasi T, kemudian masukkan perintah service DHCP, enter, kemudian IP DHCP full. Nah, ini bebas namanya, misalkan kalian bisa pakai misalkan Raise full, misalkan, enter. Itu sekedar penamaan saja ya. Setelah DHCP full, kemudian masukkan networknya, network spasi 192.168.10.0. Ini contoh networknya, saya pakainya yang 10.0. kemudian masukkan 255.255.0, enter, kemudian masukkan default routernya, default router IP network yang digunakan 192.168.10.1. kemudian kalau sudah default, ini ya ada stripnya, default strip router, jangan lupa, saya salah, enter, kemudian masukkan DNS min server 8.8.8.8, enter, kemudian kita keluar dari mode config DHCP ke mode config biasa ya. Kita masukkan perintah IP. Sebenarnya ini perlu atau tidak ya, karena ini IP DHCP exclude ini untuk menyeting jaringan kita pada IP berapa kita akan memulai IP komputernya. Misalkan sebenarnya ini misalkan kita akan memulai dari IP 10.3, berarti kita masukkan perintah IP DHCP excluded address 192.168.10.1 spasi 192.168.10.2 misalkan sampai 2 ya.
enter. Kalau sudah enter, kita ke ini config, kita masukkan IP-nya si router. Ini misalkan kita pakai portnya FA00, maka kita masukkan ke interface FA00 fast ethernet 00. Kita masukkan IP-nya, misalkan 192.168.10.1. Kemudian kita on kan ininya. Kalau sudah akan berwarna hijau, kita setting DHCP pada ketiga PISV tersebut. DHCP Nah, kalau sudah sukses maka tulisannya DHCP request successful. Nah, ini tadi kan udah membatasi untuk yang excluded, itu fungsinya untuk membatasi IP yang tidak bisa digunakan ya. Kita mulainya dari 10.3, kemudian ini harusnya 10.4. Nah, ini kita refresh lagi ke DHCP. Nah, ini 10.4, kemudian ini 10.5 harusnya. Kita coba DHCP lagi. Nah, 10.5. Begitulah cara mengerjakan soal nomor 2 nya. Kira itu saja. Terima kasih.